Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pemfaktoran, yaitu untuk bentuk kuadrat. Pemfaktoran yang pertama adalah yang berbentuk x kuadrat plus bx plus c. Ini bisa kita faktorkan dengan cara x kuadrat plus bx plus c bisa kita ubah menjadi x tambah P dikalikan X tambah Q. Dengan persyaratan yang pertama, jumlahnya adalah yang B atau unsur yang tengah. Ini. Kemudian perkaliannya menghasilkan yang kanan, yaitu yang C. Contohnya seperti ini untuk soal yang nomor 1. Berarti kalau ada bentuk seperti ini, artinya pemfaktorannya selalu kita buat format seperti ini. Yang paling kiri itu tentu X, ini juga X, karena kan nanti ketika dikalikan X kuadrat. Kemudian berarti selanjutnya X kuadrat plus 6X plus 8. Ya, kita tuliskan di sini. Oh ya, sedikit tambahan untuk mempermudah kita dalam memahami. Kalau yang belakang itu plus, itu kita menggunakan kata jumlah. Sedangkan kalau misalkan nanti yang belakang itu min, berarti kita menggunakan kata selisih. Kemudian, untuk yang tanda di tengah itu adalah milik angka yang besar, ya, milik angka yang besar. Oke, konsepnya tadi seperti ini, mirip dikali ketemu yang belakang, jumlah itu ketemu yang tengah. Nah, namun jumlah itu nanti tergantung angka yang belakang ya. Tandanya kalau yang plus kita nanti menggunakan istilah jumlah, kalau misalkan menggunakan min atau negatif kita menggunakan istilah selisih. Ya, kita langsung praktekkan untuk contoh yang nomor 1, berarti kita mencari yang dikali menghasilkan 8 ya. Kemudian karena ini tandanya plus, berarti kita menggunakan jumlah. Berarti jumlahnya 6. Kalau yang masih kesulitan, silahkan untuk bagian yang perkalian itu kita data semua kemungkinan yang menghasilkan 8. Bilangan bulat positif yang kalau dikalikan menghasilkan 8 tentu 1 dengan 8 atau 2 dengan 4. Namun di sini karena kita hanya membutuhkan yang jumlahnya 6, berarti yang jumlahnya 6 tentu yang 2 sama 4 ya. Berarti 2 sama 4 itulah yang nanti kita taruh di setelah X. Harus paham ya, kalau ada angka yang tidak tertulis tandanya, tentu di sini 2-nya positif dan juga 4-nya positif. Tinggal kita tempatkan di sini plus 2 kalikan plus 4. Nah, bagi kalian yang materi seperti ini masih bingung, apakah ini jawaban saya sudah betul atau belum? Silakan kalian bisa menggunakan konsep perkalian seperti biasa. Misalkan, ini kalikan kiri, berarti kita peroleh X kuadrat. Kemudian kiri kalau dikalikan kanan, berarti plus 4X. Kemudian, kanan dikalikan kiri, berarti kita peroleh 2X. Terakhir, kanan kalikan kanan, 2 kalikan 4 kita peroleh 8. Maka X kuadrat plus 4X plus 2X plus 8 sama saja X kuadrat plus 6X ditambah 8. Jadi intinya pemfaktoran itu kebalikan dari penjabaran yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau kalian sudah memfaktorkan dan ingin mengetahui pemfaktorannya sudah betul atau belum, ya tinggal dikalikan saja. Kalau hasil perkaliannya kembali kepada soal, ya berarti pemfaktorannya sudah betul. Secara umum tentu kita tidak perlu mengecek seperti ini. Ini hanya untuk
kalau kita kehati-hatian saja ya. Asal kalian teliti dalam tadi menentukan yang dikali ketemu 8 jumlahnya 6 ya, tanpa perlu kita ngecek juga otomatis hasilnya betul. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. X kuadrat min 2x min 15 sama, selama yang depan x kuadrat tentu pemfaktorannya ini x, ini juga x ya. Yang kiri pasti x semua. Kemudian, nah, tanda min berarti kita gunakan kata selisih. Berarti maksudnya adalah dikali ketemu 15, selisihnya 2 ya. 2 bilangan dikali ketemu 15, selisihnya 2. Dikali 15, 1 sama 15 atau 3 sama 5. Berarti mana yang selisihnya 2? Nah, tentu yang 3 sama 5. Nah, angka inilah yang kita peroleh. Kalau tadi menggunakan rumus syarat ini, berarti jumlahnya ketemu min 2 ya. Sesuai dengan ini, dikali ketemu min 15, jumlahnya min 2. Tentu angkanya dulu, yang penting angkanya adalah 3 sama 5. Ya, 3 sama 5. Kemudian sesuai dengan aturan yang tadi, bahwa tanda yang di tengah itu milik yang besar. Di sini tanda yang di tengah adalah min. Berarti tanda min milik yang besar, berarti milik angka 5. Ya. Karena ini perkaliannya menghasilkan negatif, tentu 3-nya positif. Nah, seperti ini. Ya. Berarti di sini angka yang bisa kita masukkan adalah plus 3 dengan min 5. Itu untuk pemfaktoran yang kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk pemfaktoran yang ketiga. Berarti di sini sama ya. Selama yang paling kiri itu x kuadrat, pasti pemfaktorannya x sama x juga. Kemudian, nah ini mulai tidak perlu orat-oratan ya. Cukup dengan seperti ini. Ini yang belakang min. Berarti maknanya selisih. Artinya, silahkan kamu pikirkan. Nah, yang hasil kalinya 12 dan selisihnya 1 ya. Ini kan plus x. Maknanya yang tengah itu plus 1x. Berarti dikali ketemu 12 dan selisihnya 1. Tentu berapa? Betul sekali, 4 dan 3. Nah, setelah ketemu angkanya 4 sama 3, berarti tadi tanda ini yang tengah, ini milik yang besar. Berarti milik angka 4, otomatis 3-nya negatif. Kemudian untuk soal yang nomor 4, di sini untuk unsur x tidak ada, maka kita bisa mengubahnya bahwa ketika kita menjumpai yang tidak ada unsur variabel, artinya angkanya harus betul sekali. Ini kalau kita mau menambahkan unsur x, berarti artinya koefisien x-nya adalah 0. Nah, seperti ini. 0x itu kan maknanya tidak harus ditulis 0x-nya ya. Tapi biar kita bisa memahami, bisa ditulis terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Berarti, kita faktorkan dulu. Yang kiri X, ini juga X. Kemudian, seperti tadi, kalau kita tidak perlu orat-oratan, maka tanda min di sini artinya selisih. Berarti, kita memikirkan bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan 9 dan selisihnya 0. Selisihnya 0 artinya tidak punya selisih atau bilangan yang sama. Berarti bilangan yang sama yang dikalikan menghasilkan 9. Tentu ya 3 sama 3. Karena di sini perkaliannya menghasilkan negatif, tentu 3 yang satunya positif, ya 3 yang satunya negatif. Ya, seperti ini ya. Untuk contoh soal pada materi pemfaktoran bentuk x kuadrat plus bx plus c. Sekarang kita masuk ke pemfaktoran yang kedua, yaitu bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak boleh 1 atau a tidak 1.
Caranya adalah nanti kita gunakan bentuk seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C bisa kita ubah menjadi AX plus P dikalikan AX plus Q per A. Nah, ini dengan syarat sama dengan yang tadi, dijumlah ketemu yang tengah, kemudian dikali ketemu perkalian depan dan belakang. Di sini A kali C, berarti yang depan itu kita kalikan yang belakang. Nah, seperti ini ya. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Ini kita tuliskan di sebelah sini. Berarti karena angka depannya itu 2, maka pemfaktorannya kita tuliskan angka 2-nya 3 kali. 2x, 2x, kemudian kita bagi dengan 2. Nah, seperti ini ya, formatnya begitu. Kemudian kita kalikan depan dengan belakang. Ya, kita fokus di angkanya aja dulu. Fokus kalau hanya di angkanya berarti 2 kali 9, berarti kita memikirkan dua angka yang kalau dikalikan menghasilkan 18 ya tadi, 2 sama 9. Fokus di angkanya dulu. Kemudian karena yang belakang itu main itu artinya selisih. Selisihnya berapa? Yang tengah, angka 3. Berarti kita cukup memikirkan dua bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan 18, namun punya selisih 3. Berapa sama berapa? Ya, tepat sekali 6 dan 3. Tinggal seperti biasa, tanda ini adalah milik yang besar. Berarti milik angka 6, otomatis 3-nya positif. Kemudian, dari dua unsur dalam kurung ini, nanti ada yang bisa kita coret dengan yang 2 sebagai penyebut. Artinya, yang kurung kiri angkanya 2 sama 6, sedangkan kurung kanan 2 sama 3. Yang kita bisa bagi dengan 2, tentu kurung yang sebelah kiri. Tadi kita bagi 2, dapat 1. 6-nya juga kita bagi 2, dapat 3. Berarti hasil akhir pemfaktorannya adalah X min 3 dikalikan 2X plus 3. Nah, seperti ini ya pemfaktoran untuk soal nomor 1. Nah, silakan sebelum saya bahas yang nomor 2, bisa kamu pause dulu videonya dan dicoba untuk soal yang nomor 2. Nanti kita cocokkan apakah pemfaktoranmu sudah betul atau belum, ya. Oke, sekarang kita nomor 2. Nomor 2 kita tuliskan di sebelah sini aja ya. Nah, nomor 2, karena ini angka depannya 3, berarti kita tuliskan 3x-nya 3 kali. 3x dikalikan 3x, kemudian jangan lupa dibagi 3. Nah, seperti ini. Kemudian, depan dan belakang, angkanya dulu kita fokuskan. Angkanya aja. 3 kalikan 8, berarti 24. Berarti kita mencari yang dikalikan menghasilkan 24. Kemudian seperti tadi, kalau yang ini negatif berarti maknanya selisih. Dua bilangan yang dikalikan menghasilkan 24, selisihnya 2 ya. Karena kan angka yang tengah 2. Kira-kira berapa sama berapa? Ya, tepat sekali. Dikali ketemu 24, selisihnya 2 adalah 6 dan 4. Selanjutnya, tanda ini berarti milik yang besar, berarti milik angka 6, otomatis 4-nya negatif. Selanjutnya tinggal kita coret, berarti kurung yang bisa kita bagi 3 adalah kurung yang kiri. Nah, seperti ini. 3x bagi 3, ini nanti 1. 6 bagi 3, kita dapat 2. Berarti hasil akhir pemfaktoran untuk soal yang nomor 2 adalah x plus 2 dikalikan 3x min 4. Ya, seperti ini ya untuk pemfaktoran dari soal yang nomor 2. Nomor 3 juga silahkan kalian bisa coba terlebih dahulu sebelum nanti melanjutkan penjelasan saya di video ini.
Oke, kalau sudah, kita bisa lanjut. 4x kuadrat. Nah, ini angka depannya 4. Sama konsepnya. Berarti 4x. Kita tuliskan 4-nya 3 kali. 4x. Kemudian jangan lupa kita bagi dengan 4. Kemudian ini 4 sama 3, kalau kita kalikan 12. Berarti kita mencari yang hasil kalinya 12. Nah, ini tanda tambah. Tambah itu berarti jumlah, ya. Berarti jumlahnya 8. Dua bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan 12 dan jumlahnya 8 tentu adalah ya tepat sekali 6 dan 2. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau jumlah itu berarti di sini. Karena jumlahnya min 8, tentu dua-duanya juga harus min. Nah, seperti ini. Ya, dua-duanya harus min. Lalu kita perhatikan ternyata 6 sama 2 tidak bisa langsung kita bagi dengan 4. Maka solusinya adalah 4 di sini ya, kita pecah menjadi perkalian 2 dengan 2. Artinya 2 ini membagi yang kiri, ini dapat 2, ini 6-nya bagi 2 juga, berarti dapat 3. Kemudian untuk 2 yang satunya membagi yang kanan, berarti 4 bagi 2, 2 bagi 2, 1. Ya, sehingga hasil akhirnya dari pemfaktoran untuk soal nomor 3 adalah 2x min 3 dikalikan dengan 2x min 1. Nah, seperti itulah penjelasan untuk soal materi pemfaktoran, baik itu yang berbentuk x kuadrat plus bx plus c dan ax kuadrat plus bx plus c. Saya rasa untuk penjelasan dari video ini cukup saya akhiri sampai di sini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.